Selamat pagi buat sahabat Savana Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya di vlog kali ini dengan tema apakah kita sudah jadi orang baik? Tanda tanya besar. Apakah kita sudah jadi orang baik? Itu yang menjadi pertanyaan banyak orang. Karena sesuai yang dikatakan banyak orang bahwa kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Yang bisa menilai kita sudah jadi orang baik atau tidak adalah orang lain. Itu kita maklumi lah. Tetapi kadang-kadang kita kan penasaran gitu. Kira-kira pribadi seperti saya ini dengan pola pikir seperti ini, amalia seperti ini, kira-kira kita sudah kategori orang baik atau masih belum baik, atau masih jadi orang jahat, atau ya belum baik lah ininya. Apakah kita sudah jadi orang baik? Itu pertanyaan besar di benak setiap manusia. Memang baik dan tidaknya menjadi ukuran yang tidak ada timbangannya. Jadi sebuah nilai yang tidak ada tolak ukurnya. Jadi sulit. Siapapun tidak bisa menentukan bahwa dirinya baik. Kalau ada orang mengatakan bahwa dirinya baik dan menyatakan itu, malah itu yang jadi pertanyaan. Tetapi saya berpikir, saya angan-angan kayaknya ada, menurut saya mungkin minimal itu tidak menjadi standar, tapi bisa menjadi acuan lah, mungkin saja. Saya punya pikiran begini, kita jadi orang baik atau tidak itu ada batasannya, ada ukurannya. Begini aja, kalau menurut saya, jika kita berpisah dengan seseorang, setelah kita berinteraksi, berteman, bersahabat atau bermitra kerja, lalu kita berpisah dengan seseorang itu, apakah yang kita ingat adalah kebaikannya atau keburukannya? Jika kita lebih dominan untuk mengingat kebaikan orang yang berpisah dengan kita itu, mungkin standar kita adalah menengah ke atas jadi orang baik. Tetapi kalau kita adalah termasuk orang yang lebih dominan mengingat kejelekan orang setelah berpisah dengan kita itu, nah mungkin itu menjadi standar bahwa kita belum baik, artinya standar menengah ke bawah, kategori orang baik. Saya punya angan-angan semacam itu. Jadi itu mungkin itu menjadi sebuah ukuran, walaupun tidak ukuran pasti, tetapi punya sedikit gambaran lah. Mungkin seperti itu. Bisa menjadi referensi bagi sahabat Savana Indonesia dimanapun Anda berada, juga untuk saya. Jadi ketika kita bersama seseorang, namanya manusia, pasti tidak lepas dari kesalahan, pasti tidak lepas dari kebaikan. Jadi kebaik buruk itu pasti ada. Padahal arti baik dan buruk masih bisa didefinisikan dari makna yang sangat luas sekali. Nanti next vlog aja nanti saya bahas makna baik dan buruk itu, hakikatnya. Pasti orang itu pernah membahagiakan kita, menyenangkan hati kita. Pasti orang itu pernah mengecewakan kita dengan sengaja maupun tidak sengaja. Lalu ukurannya adalah begini aja lah. Saya simpulkan bahwa ketika kita berpisah dengan seseorang, meninggal atau udah kita gak bermitra lagi dalam sebuah dunia pekerjaan, tidak menjadi sahabat kita lagi, hal mana yang lebih kita ingat? Kita lebih ingat pada kebaikannya atau kita lebih ingat pada kejelekannya? Jadi, kalau kita sudah terbiasa dengan mengingat kebaikan seseorang daripada kejelekannya, kita lebih terbiasa mengingat apa yang sudah mereka berikan ke kita, apa jasa mereka pada kita, daripada apa kerugian yang telah ditimbulkan mereka pada kita. Mungkin itu salah satu tolak ukur atau ukuran bahwa apakah kita sudah jadi orang baik atau belum baik. Itu aja jadi vlog singkat pada kali ini. Jadi mungkin pada generasi muda, murid-murid saya dimanapun Anda berada, mantan-mantan santri saya yang pernah ikut ngaji saya, dan yang pernah jadi murid saya di sekolahan, di kursus dan di tempat-tempat yang lain, atau para pendengar yang pernah mengikuti acara-acara seminar saya, motivator saya, dimanapun Anda berada. Jika ada pertanyaan bahwa
kira-kira saya ini sudah jadi orang baik atau tidak? Tanyakan pada hatimu. Kira-kira kita lebih mengingat kebaikan orang atau kita lebih banyak mengingat kejelekan seseorang itu? Yang jadi ironis kan kadang-kadang begini ya. 100 kali orang itu memberikan manfaat kepada kita, membahagiakan kita, menyenangkan hati kita. 1 kali aja mereka mengecewakan kita. Nah, yang kita ingat itu kan yang 1 itu. Ini jadi masalah. Kan harusnya nggak banding. Kalau kita timbang lah antara kebaikan dan kejelekan dia pada kita, kan banyak baiknya Mas ya. Itu. Jadi yang belum berpikir begitu, semoga ini menjadi referensi Anda semuanya untuk mereset pola pikir Anda. Ingatlah kebaikannya, nggak usah diingat kejelekannya. Saya yakin kok, setiap manusia banyak baiknya daripada jeleknya. Betul kan? Ingatlah, mana siapa orang yang kamu benci, yang kalian benci, yang enggak kalian sukai, ya ingat wajahnya, figurnya siapa. Ingat betapa lebih banyak kebaikannya kepada kita daripada kejelekannya. Tapi kan ada yang kita ingat adalah yang kejelekannya, ya sudah menutupi semua kebaikannya. Itu masalah krusial bagi hati manusia itu. Yang semoga kita bisa mengatasi persoalan itu. Jadi bisikan setan macam itu. Ratusan kali memberikan manfaat ke kita, hanya sekali mereka cacat dalam penilaian kita. Tapi yang kita ingat adalah kejelekannya itu, sehingga kita tidak suka, nggak mau berteman lagi, kita nggak mau berinteraksi lagi. Itu adalah fatal. Kita ingat aja, namanya manusia mesti ada terplesetnya, ada hilafnya. Kita maafkan. Karena kita sendiri juga mestinya tidak sempurna. Mungkin kita juga pernah punya kesalahan kepada dia juga atau kepada orang lain. Itu aja, semoga menjadi pribadi-pribadi yang indah, pribadi-pribadi yang baik, menuju sempurna. Jadi kita nggak bisa sempurna, manusia nggak akan bisa menjadi makhluk yang sempurna, tapi menuju kesempurnaan pribadi. Yuk kita ingat sesuatu yang baik-baik aja dari orang-orang sekitar kita, orang-orang yang kita kenal, daripada mengingat yang jelek-jelek. Hati kan bagaikan keranjang. Buat apa kita isi dengan kenangan-kenangan yang jelek? Kita isi aja dengan kenangan-kenangan yang indah dan yang baik-baik aja, dan itu akan menjadi bahagia, akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita. Itu aja pengalaman dari saya atau referensi dari saya. Mungkin apakah kita sudah jadi pribadi yang baik atau belum? Kita lebih dominan mengingat kebaikan seseorang atau lebih dominan untuk mengingat kejelekan seseorang? Demikian, semoga bermanfaat vlog pagi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi.